langsung mau ke tema yang hari ini harus kita pelajari. Kita pada saat ini mempelajari pelajaran sejarah Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin, anak-anak? Mungkin pasti ada yang belum tahu atau sudah ada yang tahu. Alangkah baiknya kita belajar bersama-sama. Silakan anak-anak semua memperhatikan media pembelajaran yang sudah Bapak Guru sediakan. Di sini tentang Khulafaur Rasyidin. Sudah kelihatan ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Baik, kita langsung saja Pak. Khulafaur Rasyidin. Tujuan kita belajar materi Khulafaur Rasyidin di sini yang pertama yaitu adalah agar anak-anak kamu mengetahui siapa saja sahabat Nabi yang diberi julukan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, anak-anak supaya bisa meneladani ulama dalam kegiatan sehari-hari saat di sekolah maupun. Nah, tujuannya supaya kalian yang pertama mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Kedua, anak-anak supaya bisa mengetahui siapa saja sahabat Nabi yang mendapatkan julukan Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, anak-anak supaya mengetahui apa saja prestasi yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, yang terakhir, anak-anak saya dapat meladani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam kegiatan sehari-hari di rumah maupun sekolah. Nah, perhatikan anak-anak. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin kata bahasa berasal dari kata khulafa dan rasyidin. Khulafa artinya pemimpin, sedangkan rasyidin artinya bijaksana. Jadi arti dari Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad SAW. Di sini anak-anak kita harus mengetahui siapa saja sahabat Nabi yang dijuluki Khulafaur Rasyidin. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Kita langsung pembahasan ke sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq salah satu dari sahabat Nabi yang as-sabiqun al-awwalun, atau orang pertama yang masuk Islam, dan termasuk orang pertama yang membenarkan Rasulullah telah melakukan Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai khalifah selama 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun ini Abu Bakar As-Siddiq banyak mendapatkan cobaan yang dihadapi. Nah, kita harus tahu juga apa kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi pemimpin pasca wafatnya Rasulullah. Di antaranya, kebijakan yang bijaksana yaitu adalah yang pertama menumpas nabi palsu, yang kedua menghadapi kaum yang tidak mau membayar zakat, dan yang ketiga memberantas kaum murtad, dan yang keempat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Sampai di sini sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Bersemangat anak-anak ya. Kita lanjut materi kita. Di sini dengan kebijaksanaannya beliau dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Dan selanjutnya anak-anak, sahabat Nabi yang mendapatkan julukan Khulafaur Rasyidin yaitu adalah Umar bin Khattab. Beliau adalah sosok yang pemberani, bahkan adil, berbudi luhur, dan sangat fasih anak-anak. Nah, pada zaman pemerintahan Umar, pusat kekuasaan di Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun lamanya.
Di antaranya prestasi Umar ketika menjadi khalifah, yaitu membangun Baitul Mal dan mencetak mata uang dan mengatur gaji ketika itu, dan selanjutnya mengangkat para hakim, membentuk kesatuan tentara, dan yang terakhir meletakkan prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Ini prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Nah, selanjutnya anak-anak, khalifah yang ketiga, khalifah yang sahabat Nabi yang dijuluki Khalifah Rasyidin, yaitu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab. Utsman bin Affan khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab dan memiliki julukan Dzul-Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Memiliki julukan ini dikarenakan beliau menikahi putri kedua dan ketiga Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan beliau juga seorang pembisnis yang belum kaya raya namun sangat dermawan. Nah, anak-anak, prestasi Umar bin Affan ketika menjadi khalifah diantaranya adalah perluasan wilayah Islam saat itu dan penyusunan kitab Al-Quran, dan yang terakhir sanggup memberangkatkan pasukan perang di usia yang tidak lagi muda. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Sebelum kita lanjut ke khalifah yang keempat, adakah anak-anak yang susah menerima pemahaman materi ini? Bapak. Supaya kita lanjut khalifah yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib, sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib sejak kecil diasuh oleh Nabi Muhammad. Beliau merupakan khalifah keempat yang memiliki banyak kelebihan. Nah, Ali bin Abi Thalib sosok yang cerdas, bahkan sangat sabar dan pemberani. Karena kecerdasannya lah, Nabi mengatakan ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha, yang artinya aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Nah, cukup di sini anak-anak materi Khalifah Rasyidin yang bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah? KPM, Pak. Baik. Untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sebelum Bapak tutup pelajaran Bapak Rasyidin pada siang ini, Bapak Guru ingin bertanya, setidaknya memiliki 2 pertanyaan. Ini harus dijawab oleh anak-anak. Silakan dijawab ya anak-anak ya. Yang pertama, saya sebut ya, saudari Istiqomah. Istiqomah ada 2, 3, 7. Ayo, Silakan. ayo isi. Ya. Pak, buku radio itu loh, Pak. Bapak Guru. Pas dijelaskan, radio tidur. Oh, aku tuh tahu toh. Baik, Istiqomah 327 bisa menjawab pertanyaan Bapak Guru sebelum Bapak Guru tutup ya. Sebutkan sahabat Nabi yang diberi julukan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja? Istiqomah 327. Ya, semuanya Bapak. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan, Bapak. Terus yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, Bapak. Kasih Terima dia. kasih. Tepuk tangan buat saudari Istiqomah. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama. Anda sangat cerdas, dipertahankan ya, anak-anak yang lain. Supaya tetap terus menjaga semangatnya untuk belajar ya. Iya, Bapak. Selanjutnya, Bapak Guru akhiri pertemuan kita pada pelajaran
hari ini. Lebihnya apabila ingin mau ditanyakan nanti bisa langsung datang ke Pak Guru di kantor ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.